Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosi Heldasari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin SMA Negeri 1 Sembawa. Hari ini saya akan mempraktikkan langsung wawancara kepada kepala sekolah tentang nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dan mengambil keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bu Yesi, apa kabarnya? Alhamdulillah. Ini Bu Ana kira-kira ada yang bisa dibantu? Iya. Hari ini memang Yesi sengaja menemui Ibu karena di tugas CGP kami sekarang sudah di modul 3.1. Nah, di modul 3.1 ini kebenaran kami membahas tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, kami CGP disuruh arahi kepala sekolah untuk menanyakan tentang praktik pengambilan keputusan yang pernah dilakukan oleh kepala sekolah di lingkungan sekolahnya. Oh iya. Adapun pertanyaan yang ingin tanyakan itu yang pertama sekali, selama Ibu bertugas di SMA Negeri 1 Sumbawa ini, Bu, kalau boleh tahu, Bu, cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau wujudan moral itu seperti apa? Iya. SMA 1 Sembawa ini alhamdulillah sejak tahun 2021 kita ini kan memang sudah menjadi sekolah penggerak. Nah, artinya ada 5 intervensi yang harus kita kita terapkan di sini ya implementasinya. Salah satunya itu adalah membuka mindset guru dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Artinya kompetensi guru itu kan harus ditingkatkan sesuai dengan perjalanan SMA Negeri 1 Sumbawa untuk menuju sekolah yang berkualitas. Nah, alhamdulillah semenjak tahun 2021 ini banyak guru-guru SMA 1 Sumbawa ini yang menginginkan peningkatan kompetensi dirinya atau peningkatan karirnya melalui guru penggerak, termasuk salah satunya Bu Yosi. Nah, di satu sisi ketika menjadi guru penggerak ini kan tidak mudah ya, tidak mudah. Artinya sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah, selain guru itu memiliki tupoksi sebagai pengajar, dan salah satunya juga dia harus meningkatkan kompetensi dirinya. Nah, pada saat guru-guru itu meminta izin untuk meningkatkan kompetensinya melalui guru penggerak ataupun melalui pengajar praktek, itu kan ada dilema di sini sebetulnya. Di satu sisi ikut diklat itu kan pasti membuat konsentrasi seorang guru itu pecah. Artinya begini, di sisi lain sewaktu-waktu mungkin guru ini akan ada izin karena ada pertemuan atau ada kegiatan apa gitu ya, sehingga izin di kelas. Nah, artinya itu kan kelas itu akan tertinggal. Nah, itu kalau menurut Ibu dilema yang Ibu lihat selama guru-guru itu mau meningkatkan kompetensinya. Nah, sebagai kepala sekolah atau sebagai pimpinan, tentunya Ibu kan harus berpikir bijak. Yang Ibu sampaikan dengan guru-guru silahkan mengikuti meningkatkan kompetensi diri. Tugas utamanya tetap, tugas utamanya jangan dibiarkan, anak jangan diabaikan, karena itu tugas utama Bapak Ibu guru. Nah, artinya kalau terimplisit di dalam apa yang Ibu sampaikan ini, artinya guru kan harus pintar memanajemen waktunya. Selain dia meningkatkan kompetensi dirinya, dia juga harus memaksimalkan melaksanakan tupoksinya sebagai guru di hadapan peserta didik, sebagai pengajar, sebagai pelatih, karena memang
sosok guru itu memang masih sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Mungkin itu yang bisa Oh iya, disampaikan. betul. Jadi itu Bu ya, identifikasi kasus yang dilema etika. Ya, betul. Karena ya bukan main. Maksudnya semangat guru, Ibu sangat apresiasi semangat guru di SMA 1 Sumbawa ini. Karena memang artinya paradigmanya sudah mulai terbuka. Dengan perkembangan dunia pendidikan saat ini, itu kan memang guru harus banyak paham tentang hal-hal baru yang berbeda dengan sebelumnya. Lanjut yang kedua Bu, selama ini cara Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana itu untuk kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi, berarti Ibu melihat atau menyeimbangkan dari kegiatan itu, begitu ya Bu ya? Kalau melihat jawaban dari yang Ya, betul. Nah, biasanya Ibu dalam hal ini berdiskusi dengan wakil kepala sekolah sebelum memutuskan itu, artinya waka kurikulum lah yang orang paling dekat dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Tentunya Ibu berdiskusi ya. Artinya selama Bapak Ibu guru yang sedang meningkatkan kompetensi dirinya itu pas tidak lagi ada di kelas, nah artinya waka kurikulum harus bisa sebagai pengatur jalannya kegiatan KBM itu kan. Gitu. Itu langkah-langkahnya Bu ya. Iya. Kemudian hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etikanya? Ya. Jadi untuk menanggapi atau langkah-langkah yang diambil ini yang pertama tentunya dianalisa dulu kebutuhannya kira-kira akan berdampak positif nggak untuk si guru yang bersangkutan dan dampaknya kepada sekolah itu seperti apa. Nah, itu pasti langkah pertama yang harus dianalisa. Kemudian langkah yang kedua, koordinasi, komunikasi itu perlu antara kepala sekolah, waka kurikulum, kemudian calon guru penggerak misalnya. Nah, itu koordinasi komunikasi perlu. Kenapa? Karena ketika guru atau calon guru penggerak ini nanti tidak bisa melakukan kegiatannya sebagai guru di kelas, artinya kan harus ada solusi di situ. Ya, jadi bukan hanya kasus dilema etika ini bukan kepada calon guru penggerak saja. Ada juga teman-teman yang mau meningkatkan karirnya melalui PPG misalnya. Nah, itu juga termasuk dilema etika juga kalau menurut Ibu sih. Cuman ya tergantung kita-kita yang bisa mengantisipasinya begitu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kalau ada kasus? Ya, kalau lihat kasusnya, kasus dilema etika ini kan itu yang tadi disebutkan tadi mungkin salah satu atau salah duanya ya. Tapi banyak juga kalau itu yang sifatnya kepada peserta didik itu harus ada penjadwalan khusus, misalnya perlu mengundang orang tua. Nah, itu jadi harus koordinasi dengan guru BK. Kapan jadwalnya bisa bertemu? Nah, itu harus penjadwalan. Tapi ketika ada hal-hal yang harus dieksekusi saat itu ya perlu diselesaikan saat itu ya langsung diselesaikan. Gitu ya. Pertanyaan yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang didapat atau bisa diambil pengalaman saat Ibu mengambil keputusan dilema ini? Ya, kalau pengalaman itu ya sebetulnya menjadi yang namanya pengalaman itu kan menjadi
guru ya, menjadi guru untuk memutuskan ke hal-hal yang berikutnya. Nah, dari apa yang sudah diputuskan ini, itu kan pasti akan dievaluasi kembali. Oh ya, saya sudah sesuai belum gitu, yang ini dampaknya seperti apa. Refleksi itu menjadi bagian yang paling penting. Nah, sehingga pembelajaran yang paling mendasar itu adalah kemampuan untuk koordinasi, komunikasi kepada yang memiliki problem gitu. Karena tidak semua kalau ada masalah itu pasti ada penyelesaiannya. Win-win solutionnya itu kan pasti ada. Nah itu jadi harus bisa dijadikan pengalaman. Kalau sebelumnya merasa belum efektif, dijadikan pengalaman untuk mengambil keputusan di berikutnya. Terima kasih Bu, waktunya, Ya, kesempatannya sama-sama. bisa berbagi. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa jadi pembelajaran atau bisa kami implementasikan, terutama saya sebagai calon CGP tentang kepala sekolah juga ya. tentang kepemimpinan ini. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sukses Bu Yesi. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya. Iya. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu ya ada waktunya. Nama saya Yosi Helgasari, calon CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Banyasin. Ibu, saya adalah calon penggerak Angkatan 9. Kebenaran kami sekarang sedang membahas di modul 3.1 yaitu dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini kami disuruh praktek langsung ke pemimpin-pemimpin, terutama kepala sekolah. Tujuan wawancara ini tentunya untuk belajar tentang praktik pengambilan keputusan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu. Kira-kira Ibu bersedia? Iya. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Untuk pertanyaan pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika dan rujukan moral? Iya. Jadi kalau untuk identifikasi kasus, sebenarnya Bu, balik lagi kasus yang kita tangani dulu apa. Nah, dari kasus tersebut kita belum bisa mengambil keputusan sebenarnya. Jadi mau dilihat dulu asal mula dari kasus tersebut bisa terjadi. Yang pertama biasanya kalau saya lakukan itu pendekatan dulu terhadap yang berkasus, si anak tadi, biasanya seperti itu. Nah, setelah kita sudah pendekatan baru ada beberapa pertanyaan sehingga menyinggung kasus. Benarkah anak ini bersalah atau tidak? Biasanya seperti itu. Betul ya, itu Ibu ambil di mengidentifikasi kasus peserta didik gitu Iya. ya. Oke Bu, kemudian bagaimana Ibu selama ini dalam menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi balik lagi tadi Bu, kalau misalnya kayak kasus tentang anak terlambat seperti itu, atau kasus tentang anak mencuri ya Bu, yang paling parah kalau di SD kita yang pernah dilakukan seperti itu. Pernah terjadi Bu ya? Pernah terjadi di sekolah kita. Jadi identifikasi dulu sebenarnya kenapa anak itu mencuri. Biasanya bukan karena niatnya mau mencuri, tetapi memang ada latar belakang sendiri kenapa beliau mencuri kayak gitu. Jadi kalau di sekolah kita itu ada namanya bagian kesiswaan. Jadi sebelum ke saya itu biasanya ke kesiswaan dulu. Jadi diidentifikasi dulu step by step ya, melalui pendekatan terhadap anak, ditanyakan dulu penyebabnya kenapa. Jadi kalau dari beberapa kasus yang sudah terjadi itu penyebabnya adalah tidak diberikan uang jajan oleh orang tua. Jadi bukan latar belakang anak tersebut memang mau mencuri seperti itu. Yang ada niat. Iya, bukan memang niat anaknya nakal kayak gitu, tapi memang mungkin lebih ke sifatnya terdesak. Ada yang melatar belakang. Terdesak karena mungkin nggak dikasih uang jajan dan tidak dibawakan makanan dari rumah seperti itu. Akhirnya mau tidak mau ada kesempatan,
sudah mencuri. Jadi dalam menangani itu sendiri sebenarnya kan dikatakan dia salah itu belum, ya bukan dia yang salah saja, tapi karena ada faktor. Jadi setelah identifikasi biasanya kita home visit, datang ke rumah. Jadi bukan langsung memberikan keputusan seperti itu. Setelah selesai home visit, ditanyakan ke orang tua benar atau tidak pengakuan si anak. Kalau sudah ketahuan benar atau salahnya, baru diberikan punishment atau hukuman terhadap anak. Nah, hukuman sendiri bukan berupa hukuman misalnya dipukul atau diberhentikan, tapi kembali lagi baik itu benar dan memerdekakan siswa, kembali lagi seperti itu. Jadi tidak berapa bulan. Iya, betul. Itu berarti termasuk langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini, ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini benar versi benar gitu ya. Iya. Bagaimana hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Lanjut yang tadi ya Bu ya, kasus seperti tadi kita biasanya di sekolah men-scourcing anak, tapi bukan hanya scourcing tidak boleh masuk, tetap ada pembelajaran, tapi melalui daring. Jadi konsekuensinya dia tidak bisa bermain bersama teman di sekolah, tidak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah. Itu biasanya kita lakukan 1 minggu. Nah, tetapi di dalam 1 minggu tersebut Bu, biasanya kita memberikan pembelajaran melalui WA, Zoom seperti itu. Setelah dia 1 minggu selesai scoring, dia melaporkan semua tugasnya. Nah, seperti itu. Jadi melihat kenyataannya, walaupun sebenarnya salah yang dilakukan, tapi konsekuensi yang kita berikan tidak boleh yang mengakibatkan anak tadi tidak bisa merdeka belajar. Kembali lagi seperti itu. Jadi lebih ke sana sih kalau hukumannya, punishment-nya ada, tapi tidak memberikan anak proses pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menangani kasus ini? Kalau memiliki jadwal tidak, karena setiap kasus kan kadang tidak terduga adanya itu. Jadi biasanya kalau misalnya hari ini ada laporan yang seperti itu, kita tindak lanjut misalnya dapat laporan siang, kemungkinan besok pagi sudah ditindaklanjuti. Tapi melalui dengan step by step, awal mula dari wali kelas, setelah wali kelas baru laporan ke wakil kesiswaan, selanjutnya baru ke saya. Kalau misalnya kasus lebih dikatakan berat ya Bu ya. Jadi penanganannya langsung tapi secara bertahap. Iya, seperti itu. Ya, Bu. Pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Mempermudah ya karena kerja tim. Kolaborasi. Iya, kolaborasi bersama tim yang mulai dari step wali kelas, kesiswaan hingga ke saya dan langsung timbalnya ke orang tua. Nah, jadi ketika kita sudah mengambil keputusan, kita berkolaborasi nih dengan orang tua sehingga tidak terjadi lagi kesalahan yang berkelanjutan terhadap anak didik kita, seperti itu sih Bu. Jadi tetap diskusi, kolaborasi gitu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan khususnya di dilema etika ini? Kalau keputusan sih sebenarnya karena berbeda ya Bu ya dengan pembelajaran kita yang sebelumnya. Apalagi zaman saya sekolah dulu biasanya keputusan ataupun hukuman yang diberikan oleh guru biasanya berupa fisik. Tapi kalau sekarang di kurikulum Merdeka ini kita tidak boleh melakukan hal itu karena regenerasi sekarang itu tidak yang berhubungan seperti itu, apalagi ketika kita melakukan hal yang berhubungan dengan kekerasan fisik biasanya anak jadi berontak. Jadi dengan adanya pembelajaran yang sekarang itu sangat mengajarkan kami ternyata guru itu harus sabar, harus pintar mengambil keputusan dan harus bijak sebagai seorang guru sehingga tidak merugikan peserta didik kita untuk kelanjutannya. Sehingga dalam pembelajaran pun peserta didik kita jadi bukannya jadi takut tapi malah segan terhadap itu sih sebenarnya Bu, pembelajaran yang diambil. Luar biasa Ibu. Luar biasa sekali cara Ibu mengambil keputusan selama ini. Artinya keputusan yang diambil dilakukan dengan bijak, tidak merugikan peserta didik. Iya.
Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Dari hasil wawancara ini mungkin bisa menjadikan kami sebagai CGP pengalaman, Iya. belajar banyak dari Ibu. Dan insya Allah kalau kami di aman nanti mungkin apa yang Ibu lakukan bisa menjadikan teladan kami. Amin. Ya, terima kasih banyak Ibu Ya, ya. sama-sama Ibu. Ya, sampai di sini Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.